Ya, halo semua. Di video kali ini kita mau bahas tentang AZ Copy. AZ Copy ini bisa kita pakai untuk apa dan gimana cara pakainya, nanti kita coba demo ya di video kali ini. Sebelum mulai kita coba ke deskripsinya dulu. Deskripsi singkatnya mungkin gini. AZ Copy adalah tools yang berjalan di command line yang dapat digunakan untuk melakukan proses pemindahan data dan file antar akun penyimpanan. Akun penyimpanannya ini bisa macam-macam. Bisa nanti akun penyimpanan dari storage di lokal, dari folder lokal di komputer kita, ke akun penyimpanan kita yang ada di Azure, storage account kita yang ada di Azure, data lake kita yang ada di Azure, gitu ya. Atau kita juga mau pindahin dari salah satu storage account kita di Azure ke storage account kita di Azure yang lain, gitu ya. Jadi si AZ Copy-nya ini nanti bisa mindahin file dari beberapa akun penyimpanan tersebut. Nah, AZ Copy ini jalannya di command line dan nanti kita nggak perlu install AZ Copy-nya, kita cukup download. Nanti dari download itu kita dapat execute filenya kita taruh di file system di komputer kita. Udah, kemudian dari situ kita bisa jalanin dari command line. Di AZ Copy-nya juga ada yang versi Windows version, ada yang untuk Linux atau yang pakai macOS gitu. Tapi untuk di video ini kita nanti coba yang pakai yang di Windows operating system gitu ya. Nah, sebelum kita mulai AZ Copy-nya, sekarang kita coba download dulu nih AZ Copy-nya. Oke, nah untuk download AZ Copy-nya kita bisa di googling aja AZ Copy. Ini nanti saya dapat ini yang saya ambil yang pertama ya, kayaknya di sini nanti kita bisa downloadnya. Ya ini AZ Copy-nya kita bisa download. Yang tadi ada versi Windowsnya juga versinya kita sesuaikan dengan yang kita gunakan yang 64 bit atau 32 bit. Kemudian atau yang Linux version atau yang macOS version gitu. Nah, ini AZ Copy. Ya, ini tadi AZ Copy is command line utility that you can use to copy block or file to or from a storage account. Oke, nah artikel ini nanti ada nih cara-cara pemakaian si AZ Copy-nya. Di video ini nanti kita coba cara pemakaian AZ Copy-nya. Sekarang kita download dulu. Oke, ini dia filenya ukurannya 8 mega, hampir 9 mega. Oke, sudah selesai. Saya coba buka. Oke, ini hasil downloadnya. Dia ada satu zip file. Kita harus ekstrak dulu ya. Ini zip filenya. Ekstrak di sini aja, ekstrak here. Dia ada di dalam folder ini. Ini ada dua file. Yang satu si execute filenya, sama yang satu lagi ini catatan. Saya butuh yang ininya aja. Nah, ini kita bisa copy ke file system kita biar bisa kita jalan dari command prompt. Saya taruh di Windows folder aja. Saya lihat lokasi si command prompt-nya. Kayaknya ada di Windows System 32. Tapi kalau kita lihat aja di sini, saya masuk ke Windows System 32. Command prompt di sini saya taruh di sini yang sama. Oke, sudah di copy. Sekarang kita coba panggil ya dari command prompt. Saya coba AZ Copy. Oke, ini sampai di sini berarti si AZ Copy-nya sudah bisa kita gunakan dari command line kita. Sekarang kita tinggal coba pakai si AZ Copy-nya untuk pindahin file dari satu storage account, dari satu akun penyimpanan ke akun penyimpanan lain. Oke, kita balik dulu ke sini ke slide-nya. Oke, nah sekarang kita langsung ke demo. Demonya gini, saya siapin dua skenario. Skenario pertama, kita akan pindahin data kita yang ada di lokal, di on-prem kita, pakai AZ Copy ke storage account yang ada di Azure. Ini skenario pertama. Kemudian skenario yang kedua, nanti kita akan pindahin data dari satu storage account kita yang ada di Azure ke storage account di Azure yang lain. Nah, ini saya bedain nanti beda regionnya nih. Storage account yang ada di region Southeast Asia sama satu lagi storage account yang ada di lokasi lain. Saya lupa saya bikin di mana ya, kayaknya di US kalau nggak salah storage account satu lagi. Jadi kita pindahin dari satu storage account di Azure
ke storage account yang lain pakai si AZ Copy juga, gitu ya. Oke, sekarang kita coba dulu yang skenario pertama ini ya. Oke, untuk skenario pertama yang tadi kita mau pindahin file-file yang ada di lokal komputer kita yang di on-prem ke storage account kita yang ada di Azure. Ini saya udah siapin file-file yang mau saya pindahin di lokal. Ini ada satu folder namanya DD AZ Copy Upload, isinya ada 5 gambar, 5 image sama satu file CSV. Kemudian ada satu folder yang di dalamnya isinya juga image juga nih. Tuh ya, ini mau kita pindahin ke storage account kita yang ada di Azure. Oke, sekarang kita masuk ke account Azure kita. Misalnya kita langsung masuk ke portal Azure-nya. Nah, ya, saya mau lihat misalnya ya, storage. Oke, ini saya udah siapin 2 storage account. DL Data Lake Gen 2 Demo sama satu lagi DL Gen 2 Target gitu ya. Ini pertama nanti yang dari local folder mau saya pindahin ke sini, ke yang DL Gen 2 Demo. Kemudian nanti skenario kedua kita pindahin dari yang storage account yang Azure ini ke storage account Azure di tempat lain gitu ya. Ini kalau dilihat ini location-nya saya bikin 2 beda nih. Satu yang demo ini di yang Southeast Asia, yang satu lagi South Central US gitu ya. Jadi nanti kita mau pindahin yang skenario kedua dari yang di Asia ke yang Central US ini. Yang pertama kita mau pindahin ke sini dulu nih. Data storage kita yang ini. Nah, untuk kita bisa pindahin datanya ke sini, ini kan saya udah bikin ya, udah saya bikin kontainernya sama targetnya, saya mau masukin ke folder yang sini nanti. Ini udah ada. Oke, nanti kita mau pindahin ke sini datanya yang dari lokal nih, dari yang lokal folder tadi, semua file ini mau kita pindahin ke Azure-nya yang AZ Copy demo ini di sini gitu ya. Sekarang kita coba untuk pakainya gimana. Kita buka dulu dari command prompt kita, DOS prompt kita atau terminal. Ini saya start dari mana aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini karena AZ Copy-nya udah kita taruh di file system kita, jadi kita bisa running dari mana aja. Tapi saya start dari sini aja, dari rootnya C, terus kemudian cara pakainya kita perlu jalankan komennya seperti ini. Oke, ini catatannya ya. Saya udah bikin catatan ini. Untuk cara pakainya gimana? Cara pakainya gini, kita untuk sebelum kita bisa mengcopy file dari lokal ke tempat ke Azure Storage Account kita harus login dulu nih menggunakan tenant ID kita. Ya, cara pakainya gini. AZ Copy login min terus kemudian tenant ID kita. Nah, tenant ID-nya bisa dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Cara dapetin tenant ID, kita masuk ke Azure Active Directory, Property, kemudian Directory ID. Kemudian kita lihat di sini di Properties, ini tenant ID kita. Oke, kita coba ya. Kita balik lagi ke Azure-nya. Saya balik ke Home, saya masuk ke Azure Active Directory. Ini. Biar dulu. Oke, nah sekarang kita masuk ke Property. Nah, dari properti ini tenant ID kita. Ini tinggal kita copy, kemudian kita ganti yang di sini. Kita ganti. Gitu. Oh, ini ada spasinya di depan. Ya, ini tinggal kita copy, kemudian kita running di command prompt kita. Ini kita enter. Oke, nanti dia bilang kayak gini. Kita harus sign in dulu dari browser. Kita buka page ini, microsoft.com/device-login. Kemudian kita masukin kode yang ini. Saya copy dulu ya kodenya. Oke, terus kemudian kita masuk ke URL yang ini. Saya udah siapin juga. Tinggal saya. Oke, nah nanti dia minta masukin code yang tadi. Ini saya masukin paste. Start. Nanti dia tanya nih, kita mau pakai account Microsoft account kita yang mana? Saya mau pakai yang ini, yang buat testing. Oke, sampai di sini kalau kita balik lagi ke DOS prompt-nya. Nah, ini sekarang kita sudah login nih, sudah sukses login kita. Menggunakan account Microsoft yang tadi kita pilih. Itu ya. Selanjutnya, step selanjutnya kita tinggal copy file yang ada di local folder kita ke storage account kita yang ada di Azure tadi. Yang ada di, saya balik lagi ke sini. Storage account, saya mau pindahin ke sini.
Kontainer. Nah, saya mau pindah ke dalam sini. Ini masih kosong, belum ada. Sekarang file-file yang ada di sini, saya mau pindahin semua ke sini. Caranya seperti apa? Komennya seperti kita mengcopy file yang ada di DOS. Komen nanti seperti ini. Saya ada catatannya. AZ copy, kemudian local folder kita, dan storage account kita yang ada di Azure, gitu ya. Storage account-nya ini kita bisa ambil dari sini, dari Azure kita masuk ke sini, kemudian storage account Gentoo kita mau ambil ke sini, kemudian saya masuk ke kontainernya. Oke, ini kita lihat propertinya. Ini foldernya, kita bisa copy ke sini, kita copy, kemudian kita taruh di sini. Kita ganti. Ya, seperti itu. Ini tinggal kita copy, kita running di classroom-nya. Tapi sebelum kita running ini kita perlu kasih akses dulu nih. Account kita mau copy ke sini, kita perlu kasih akses dulu. Biarpun kita sudah login, tapi si AZ copy-nya ini belum dikasih akses untuk menulis file ke dalam folder kita ini. Cara memberi aksesnya gimana? Balik lagi ke sini, ke storage account kita. Kita masuk ke sini, masuk ke overview. Kemudian saya masuk ke sini, akses kontrolnya. Kita pilih role assignment. Kemudian, ini saya udah pernah bikin nih. Ini saya delete dulu deh. Nanti harusnya kalau pertama kali belum dikasih akses nih kosong di sini. Saya buang dulu ya. Nah, kita tinggal add aja nih, kita add role assignment. Kemudian di sini kita kasih aksesnya untuk blob storage kontributornya. Siapa yang mau dikasih akses untuk menulis file ke sini? Kita pilih di sini. Ini ditulis aja nama account kita. Ini nama account kita, tapi nanti dia udah bikin gini nih, ada agak panjang ya. Namanya. Tinggal dipilih aja, lalu kita save. Oke, ini udah selesai. Berarti account saya yang ini diperbolehkan nanti menulis file ke dalam folder storage account kita yang ada di Azure ini. Ya, nah sekarang kalau udah sampai sini, kita bisa balik lagi ke yang komen-komen tadi kita udah bikin. Ini tinggal kita running, kita enter. Oke, nah dia mulai jalan. Mulai copy filenya. Oke, selesai. Sekarang kalau kita balik, kita lihat lagi ke kontainer kita. Nah, ini udah masuk nih file-filenya yang ada di sini. Tapi dia cuma masukin yang ada di luar sini aja. Dia akan copy file yang ada di folder ini aja. Subfoldernya dia belum ambil. Gitu ya. Gimana supaya subfoldernya juga keambil? Nah, nanti kita bisa ulang lagi nanti di sini. Saya balik ke sini. Pakai yang sama, tapi dikasih tambahan recursive. Oke, ini tinggal kita enter. Nanti dia akan mengcopy semua file yang ada di folder ini berikut dengan subfolder di dalamnya. Kita tunggu. Oke, udah selesai. Sekarang kalau kita masuk ke Azure-nya lagi, kita refresh. Belum masuk, sebentar. Oh, ini, sorry. Untuk semua kita nggak bisa pakai ini, kita pakai bintang gini aja nih. Berarti semua yang ada di dalam folder tersebut, gitu ya. Kita ulang ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita balik ke sini. Kalau kita refresh, nah ini subfoldernya juga ikut di copy, gitu ya. Oke, ini sudah skenario yang pertama nih, mindahin dari local folder yang ada di on-prem pakai AZ copy ke storage account kita yang ada di Azure. Nah, skenario kedua, kita mau coba pindahin dari storage account kita yang ada di Azure ke storage kita yang ada di Azure juga, tapi di lokasi yang lain, gitu ya. Oke, sekarang kita balik dulu ke Azure-nya, kemudian kita ke sini, ke storage account. Ini saya udah siapin 2 nih storage account-nya.
ada yang data lake Gen to demo, ini yang tadi yang kita gunakan untuk pindahin datanya. Data kita sekarang udah ada di sini. Nah, sekarang kita mau pindahin yang ada di sini ke storage account kita yang di sini, yang targetnya nih. Oke, di target sini, ini ada container juga udah saya buat. Jadi kita mau pindahin ke dalam sini nanti ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita balik ke sini dulu. Kita harus bikin yang namanya dari sini. Kalau tadi kan yang ini, yang lokal ke lokal, kita copy-nya gini ya, cukup langsung folder lokalnya di azcopy, nama foldernya, kemudian ini target Azure-nya. Nah, nanti kalau itu sama seperti ini, cuma yang di sini kita pakainya si SAS-nya yang dari Azure source-nya gitu ya. Kemudian yang ini targetnya. Nah, bikin SAS-nya gimana? Kita masuk ke ini source-nya. Kita bikin di sini. Ada share access signature, ini SAS, datanya di mereka tulis ininya. Ini ada SAS, kita generate dulu nih. Kita bikin dulu key-nya, dia boleh read, write, delete, macam-macam ini kita bisa pilih. Tapi untuk demo ini saya nyalain semua aja. Kemudian saya generate ininya, SAS-nya. Oke, nah ini SAS token-nya nih. SAS token yang bisa kita gunakan untuk mindahin, untuk ngebaca file yang ada di folder yang di sini, di Azure account yang ini, kemudian ke targetnya. Targetnya seperti tadi, sama. Tapi yang ininya kita perlu bikin SAS-nya, kelasnya. Oke, saya balik ke sini, ini saya copy. Sekarang komennya jadi seperti ini. Saya balik nih, di sini. azcopy, copy. Ini SAS yang tadi kita copy dari atas. Tapi kita tambahin ini folder ini. Nama storage account kita. Berikut dengan folder di dalamnya. Oke. Ini dapatnya dari mana? Yang ini. Itu bisa kita ambil. Oke, yang ini, link ini alamat ininya, storage account kita bisa diambil dari mana? Bisa diambil dari kalau kita balik ke sini. Azure storage account kita bisa kita lihat dari properti ya. Ini kita bisa ambil dari sini. Ini block service ini bisa kita ambil dari sini. Kita taruh di sini buat ngegantiin yang tadi ya. Iya, sama ya. DL Gen2 demo blog core.windows.net. Kemudian diikuti dengan nama folder kita. Dari storage ini, dari kontainer di dalam storage account kita ini kan ada banyak nih kontainernya. Kontainer mana yang mau kita baca? Nah, saya mau baca yang kontainer yang ini nih. Yang kontainer namanya azcopy demo. Azcopy demo saya tulis di sini. Azcopy demo, saya copy, saya taruh di sini. Oke. Sudah. Ini source-nya. Kemudian tujuan kopinya kemana? Tujuan kopinya kita ambil lagi dari sini. Balik ke storage account. Kita mau ke sini tujuannya. Oke, kita masuk ke kontainernya. Ini folder target kita. Oke, kita tinggal ambil aja lagi di sini. Ini kopinya. Kita ambil. Kita copy, taruh dari sini, copy, kita taruh di sini. Oke, sekarang kita perlu kasih akses dulu nih. Siapa yang boleh nulis ke dalam ininya. Storage account kita di Azure yang targetnya ini. Cara kasih aksesnya gimana? Sama seperti tadi. Kita masuk ke sini, storage account kita yang targetnya. Kemudian kita pilih access control. Kemudian kita masuk role assignment. Oke, sampai di sini di role assignment, kemudian kita add new. Add new role assignment, kemudian kita pilih di sini, pilih aja block data contributor. Kemudian kita kasih di sini siapa user yang mau kita kasih akses, pakai yang account saya yang sama ini. Oke, nanti kalau udah muncul di sini dia kasih lihat nih, kita tinggal pilih aja. Kita save. Oke, ini dia lagi nambahin akses untuk account saya ini untuk menulis ke dalam storage account kita yang ini, yang targetnya. Oke.
Gitu ya. Sekarang saya balik lagi ke kontainernya. Target nanti kita menulis ke sini. Ini masih kosong. Nah, ini komennya yang ini tinggal kita copy. Kita copy. Kita running lagi di DOS. Sorry sebentar. Kalau dia langsung enter. Kayaknya di sini ada enter nih. Copy dulu aja. Oke, ini saya copy. Balik ke sini, saya run sini. Nah, nanti dia akan mengcopy dari source yang ini kalau ada spasi, ini harusnya nggak ada spasi, sebentar ya. Dari source data kita yang ada di storage account kita yang ini, yang dlgen2demo.blog.core.windows.net, itu yang kalau kita balik ke Azure-nya itu yang kita balik yang sini, dlgen2demo ke sini. dlgen2demo foldernya yang ini yang mau kita baca nih, azcopy demo yang mau kita baca foldernya. Jadi kalau dari sini kontainernya ini azcopy demo, ini yang mau kita baca. Kemudian ini SAS-nya, dan kita mau copy ke targetnya yang ini, gitu ya. Oke, setelah sampai di sini, ini tinggal kita tambahin satu lagi nih, recursive. Udah, tinggal kita enter. Oke, nah sekarang dia lagi pindah ini datanya nih. Kita tunggu ya. Oke, selesai. Sekarang kita bisa balik ke storage account kita yang targetnya. Harusnya datanya sudah pindah ke sini. Sudah masuk ke sini. Nah, ini semua udah masuk nih. Berikut dengan subfolder yang ada di dalamnya. Oke, nah ini sebenarnya skenario kedua juga udah selesai nih. Kita bisa mindahin storage account kita dari satu Azure ke storage account kita di Azure yang lain. Biarpun beda lokasi ya. Gitu. Oke, nah tapi saya mau kasih satu lagi nih skenario-nya. Skenario-nya sebenarnya sama seperti skenario yang pertama tadi. Yang ini kita copy dari local folder kita, on-prem kita ke azcopy, tapi dengan cara yang sedikit beda nih. Kalau tadi kan kita pakai cara yang kita perlu login dulu ke dalam account kita pakai tenant ID. Jadi kalau diingat kita pakai yang ini. Pertama tadi kita masuk ke azcopy, login dulu pakai tenant ID kita, terus perlu buka browser, masukkan kode yang kita dapat dari sini, baru kita bisa copy nih dari local folder ke sini, ke storage account kita yang ada di Azure. Gitu ya. Ini kalau saya keluar dari sini, oke ya, ini saya tutup ya, saya buka ini baru, command prompt baru. Kalau saya tutup si command prompt-nya dan ini saya running ulang lagi, ini saya kosongin dulu deh, yang di sini, yang di targetnya, kontainernya ini saya kosongin dulu. Jadi kalau nggak kosong, aman, kita mesti kosongin semua. Sorry, delete. Oke, ini udah kosong nih. Kalau saya jalanin dengan cara yang tadi, dengan yang ini kan saya perlu login dulu nih pakai tenant ID, terus nanti dari tenant ID kita dapat dapat code yang perlu kita masukin ke dalam ini, ke dalam URL ini gitu. Kita browse dulu ke sini, masukin code-nya. Nah, itu kan agak susah ya kalau kita mau bikin batch file gitu terus kita jalanin mesti login dulu. Itu kan berarti perlu ada proses untuk masukin code-nya ke dalam URL ini dan terus baru si proses copy-nya bisa dilakukan. Nah, kalau saya mau bikin batch file kan nggak mungkin tuh ada kayak gitu tuh. Kita mau bikin otomatis ya. Nah, gimana caranya biar bisa otomatis tanpa perlu login ini? Caranya sama nih, kita bisa pakai SAS tadi nih di sini. Jadi saya balik ke sini ya, saya balik ke sini. Saya masuk ke sini. Kita bisa manfaatin share access signature yang tadi untuk kita mengcopy langsung filenya. Ini saya belum punya di sini. Ini kita kasih akses aja, ini saya bikin. Masuk ke sini, data lake gen2, terus saya generate SAS-nya. Ini saya copy, tapi saya copy yang ini, bukan yang ini, saya copy yang ini. Ini jadi target kita. Jadi dari sini kita akan tulisnya kayak gini nanti. Nah, saya balik ke sini. azcopy copy data, ini dari lokal.
Kemudian kita tulis nih lokalnya di mana. Tadi saya punya folder di sini azcopy/upload. Kita kemudian target yang ini gitu ya. Misalnya kalau kita copy ini ada spasinya, kayaknya perlu dibuang. Nah, tapi perlu ditambahin di sini nih, folder yang kita mau tulis yang mana. Balik ke sini lagi, folder yang kita mau tulis ini kan sudah buat ya. Kita balik ke kontainernya, folder yang mau kita tulis yang ini. Oke, ini saya buang dulu aja nih, masih ada sisa yang tadi ya. Saya delete dulu. Oke, ini saya mau copy ke sini. Ini saya ambil foldernya, saya taruh di sini. Kalau udah ada spasi lagi ya, kita buang. Nah, ini foldernya. Kita copy, terus kita taruh di sini. Udah, tinggal kita enter. Ya, nanti dia akan, kalau dilihat di sini dia tidak perlu login dulu nih, tidak perlu login pakai tenant ID yang tadi yang ini. Jadi dia akan langsung mindahin semua file yang ada di sini dengan key access atau SAS-nya yang ini. Agak lebih panjang memang kopinya dengan pakai ini nih. Dia akan kirim ini parameter tambahan di sini. Gitu. Tapi kita nggak perlu login lagi. Jadi kita bisa bikin bat file gitu ya. Bat file di Windows, terus kita scheduling pakai Windows Scheduler untuk mindahin file kita yang ada di on-prem ke Azure. Dan ini kalau kita balik ke sini, ini harusnya kalau kita refresh sudah masuk. Nah, itu ada alternatif ya. Jadi ada 3 alternatif, nanti tinggal dicoba aja, dipakai. Mau pakai yang mana, yang sesuai dengan skenario yang mau dijalankan. Gitu. Oke, itu video kita untuk bahas tentang azcopy ya. Jadi summary sedikit ya, azcopy ini bisa kita manfaatkan untuk memindahkan file-file kita yang ada di on-prem kita ke storage account kita yang ada di Azure. Atau kita juga bisa mindahin file-file kita yang ada di storage account kita yang ada di Azure ke storage account kita yang ada di Azure yang lain gitu ya. Jadi kita tinggal manfaatin si azcopy-nya ini pakai command prompt. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih.